Hai guys, welcome to our channel Kriptologi. Nama saya Benny. Dan saya Martin. Hari ini kita akan bahas sebuah token yang sangat-sangat hype akhir-akhir ini, yaitu namanya adalah ASICS. Nah, ASICS itu apaan sih? Jadi ASICS itu merupakan token yang dikeluarkan oleh salah satu artis ya Indonesia. Jadi Mas Anang mengeluarkan token ini, yang nanti token ini akan digunakan untuk bermain game-game Indonesia secara online gitu. Apa sih keistimewaan token ASICS ini? Keistimewaannya nanti akan dikembangkan oleh developer dari IDM. Jadi yang megang ini merupakan developer dari IDM. Jadi dia mengeluarkan game ini, nanti akan ada banyak game-game lainnya seperti game-game congklak atau game-game angklung atau game-game permainan-permainan Indonesia yang bisa dibawa ke dunia online. Jadi token ini nanti akan lebih banyak ke arah game juga, tapi ada fitur-fitur lainnya nanti akan terus dikembangkan. Kalau katanya menurut white paper sih begitu. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan namanya Axie Infinity misalnya ya, sebuah token gaming dari luar negeri. Nah, kita mau bikin sebuah gaming dari Indonesia. Ini produk lokalnya lah gitu. Cuman kemarin katanya tuh baru ada kasus Ben, kalau bisa baca gitu. Heboh banget nih ya akhir-akhir ini ya. Lagi heboh banget. Benny tau nggak kasusnya tuh? Kayaknya mereka kayak undang beberapa artis gitu kan, termasuk istrinya Mas Anang gitu, Ashanti ya. Nah itu untuk pom-pom si token ini gitu kan. Mungkin kita juga harus kasih tahu ke penonton bahwa dunia kripto ini sangat beresiko. Jadi kalau beli tuh kadang-kadang bisa turun drastis gitu. Kadang-kadang udah kita beli, dia bisa naik drastis. Kayak kemarin tokennya ASICS ini sempat naik 50%. Jadi kalau misalkan Benny beli 1 juta, naik 50% jadi 1.500.000 gitu. Tapi kalau turun bisa jadi 500.000. Jadi sangat berbahaya. Tapi memang ini suka dipromosikan sama artis. Jadi kemarin tuh kasusnya tuh karena dipromosiin kan, terus ternyata turun. Ada yang protes tuh. Benny baca nggak beritanya kemarin tuh ya, di Detik ya kalau nggak salah. Kalau menurut saya sih orang Indonesia tuh ketipenya gini, kalau untung itu diam-diam aja gitu kan. Tapi kalau pas rugi itu dia komplain gitu kan. Padahal kita kan tahu ya, kalau di dunia saham atau kripto gitu ya, itu kita harus siap untung dan siap rugi kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh cuman mau untung aja, itu nggak mungkin sih kayak gitu. Jadi kalau kemarin kasus itu kira-kira dari cacat hukumnya di mananya ya kira-kira ya? Jadi kemarin Bapeti itu merupakan badan organisasi yang memperbolehkan jual kripto apa enggak lah gitu ya. Mereka langsung mengeluarkan tweet ngelarang token ASICS dijual di Indonesia. Token ASICS itu memang ternyata masih dijual di internasional, jadi di luar negeri. Tapi emang orang Indonesia bisa beli. Tapi Bapeti melarang itu melalui tweet. Nah, tapi saat kemarin sudah dijelaskan oleh si Bapeti, katanya itu hanya tweet, sebenarnya tidak melarang, jadi hanya menghimbau masyarakat supaya jangan terlalu terjebak dalam naik turunnya kripto itu. Jadi kemarin tuh ada ibu-ibu, jadi penggemar Mas Anang ini bukan ibu-ibu kan, ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang suka nonton sinetron lah gitu ya. Targetnya memang kayak gitu. Kemarin ada ibu-ibu yang mungkin dia pakai duit panas kali ya. Duit panas itu artinya duit dapur gitu ya, buat beli dapur, beli makanan di rumah. Ibu ini menggunakan 20 juta. Nah terus sekarang duitnya tinggal 10 juta ya gitu, dan dia minta balik ke Mas Anang. Sebenarnya dalam dunia kripto itu terjadi penurunan token ya, harga token kan. Jadi si ibu itu rugi. Nah ini kita juga perlu kasih tahu ke masyarakat bahwa ternyata kripto itu sangat beresiko. Makanya banyak yang main kripto itu kan anak-anak muda, karena lebih suka beresiko kan. Tapi buat orang-orang ibu-ibu rumah tangga ataupun yang lain, kalau pakai duit panas ya menurut saya sebaiknya jangan gitu, terutama token ASICS ini atau token-token lainnya. Nggak, itu dari 20 juta jadi 10 juta itu dalam hitungan mungkin sehari kali, 12 jam, mungkin setengah hari kali. Nggak, maksudnya 20 juta nggak langsung 10 juta kan, 20 jadi 19,5 jadi 19 gitu kan. Memang kemarin sempat drop 50% kan langsung, jadi 20 juta jadi 50% berapa tuh? 10 juta. Iya. Oke. Kalau secara hukumnya gitu ya, itu apakah tidak boleh orang Indonesia WNI gitu ya untuk membeli koin tersebut gitu ya? Itu boleh nggak secara istilahnya, kita ngomongin benar-benar hukum banget nih, hitam di atas putih gitu. Kalau hukum Indonesia sih saat ini untuk kripto itu masih abu-abu ya, jadi gray area gitu. Tapi kita pasti bisa beli barang dari luar negeri, bisa kan? Prinsipnya sama, jadi kita bisa beli token yang asal dari luar negeri, kita bisa, karena ada banyak platform seperti toko kripto ataupun Binance ataupun di Indonesia sih saat ini baru disetujui itu ada beberapa seperti Indodax sama toko kripto ya. Jadi kalau menurut saya itu toko kripto dan Indodax itu sudah cukup legal.
Jadi kalau kita beli token harusnya melalui itu toko kripto dan Indodax karena mereka udah ada kantor Indonesia, udah izin Indonesia, juga Bapeti juga udah dapat izin kan. Tapi kalau secara prospeknya gitu kan, mereka bilang kalau orang luar negeri boleh nih beli token itu gitu kan. Tapi orang luar negeri mana mau melirik sebuah token gaming yang mainnya congklak gitu ya. Maaf nih maksudnya congklak kan Indonesia banget gitu kan. Apakah itu atraktif buat mereka? Apakah ada prospeknya kira-kira? Tetap ada sih. Jadi sebagian luar itu kalau orang luar negeri itu dia beli token bukan karena dia pengen main kadang-kadang. Dia hanya ingin invest. Jadi kalau dia melihat token ini ada nilainya, token ini ada bisa naik to the moon istilahnya, maka dia pasti akan beli. Orang luar tuh nggak harus main. Mereka tuh biasa beli aja untuk invest. Nah, tapi sayangnya untuk investor orang luar tuh dia cepat masuk dananya, cepat juga keluar. Nah, itu yang menyebabkan naik turun harganya itu sangat tinggi ya, bisa 50% dalam sehari. Bahkan dalam berapa jam pun bisa naik turunin gitu. Sangat-sangat berbahaya, sangat beresiko sih. Jadi kalau menurut saya kalau orang awam gitu yang belum pernah main token atau baru pertama kali, jangan main token yang kayak token-token baru gitu, yang baru dipromosikan oleh artis-artis. Dilihat dulu white papernya, jadi lihat dulu websitenya yang buat siapa, developernya. Jadi banyak analisa sebenarnya, banyak analisa fundamental, technical juga harus dilihat. Kalau ibu rumah tangga atau mungkin baru anak-anak sekolah yang baru pakai duit, apalagi pakai duit kuliah atau duit itu jangan, karena pasti rugi. Kalau menurut gue pasti rugi karena mereka nggak siap mental, duitnya turun 50%. Nah, kalau kita sebagai pemain kripto ngeliat itu hal biasa ya. Bahkan sehari pun kita bisa ngelihat token tuh naik 100%, 20% tuh hal biasa. Kalau yang nggak kuat mentalnya, mendingan jangan. Apalagi pakai duit panas, sangat-sangat jangan deh pokoknya. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan istilah white paper ya. Jadi white paper itu semacam kayak kalau dunia biasa gitu mungkin kayak semacam business plan kali ya. Jadi mereka kasih semacam token itu apa gitu kan, terus rencana ke depannya, terus siapa orang-orang di balik project itu gitu kan. Ya tentu saja kita harus invest di sesuatu yang orang-orangnya pun memiliki track record yang bagus, yang pernah ngerjain sesuatu project yang hebat sebelumnya kayak gitu kan. Terus sama roadmap-nya itu jelas gitu kan. Ini token mau dibawa kemana, kapan, tahun berapa, itu harus jelas kayak gitu. Di video lain kita akan jelaskan mengenai analisa fundamental sama technical gitu ya. Tapi di video ini kita akan stop di sini. Nah, kita tutup aja dengan sebuah apa sih yang kita bisa pelajari. Maksudnya mungkin take away dari kasus ini ya, 2 atau 3. Yang pertama apa nih kira-kira? Yang pertama, jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ada banyak, jangan FOMO istilahnya. FOMO ya. FOMO itu fear of missing out ya. Jadi kalau orang beli, kita ikut-ikut beli karena dia hanya dia ngeliat di artis dan tokennya kelihatannya memberikan keuntungan, kita ikut-ikut beli, jangan. Apalagi pakai duit panas. Kecuali kalau Anda merupakan pemain kripto, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada pesan lagi ya. Yang kedua pelajaran yang kedua yaitu pelajarilah fundamental dan teknikalnya dari kripto tersebut. Nah, ini mungkin orang awam belum begitu ngerti, tapi harus ngerti karena invest itu bukan cuman kita naruh uang lalu kita biarkan gitu, enggak. Kita harus lihat orangnya dulu. Jadi istilahnya itu fundamental. Yang jadi basicnya apa nih token ini? Token ini gunakan buat apa? Terus lihat pemainnya siapa, orangnya siapa, developer siapa gitu. Nah, kalau technical kita lihat dari grafisnya naik turunnya gimana? Apakah itu mungkin bentuk grafik Fibonacci apa segala macam. Nah, itu mesti pelajari. Kalau emang Anda ingin membeli kripto yang jelas ya. Oke, baiklah. Nah, kita tutup sampai sini. Saksikan terus channel kami. Kami tayang seminggu 3 kali dan untuk jadwal segala macam bisa dicek di deskripsi di bawah ini. Ya, terima kasih. See you.